Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang pasar persaingan sempurna. Dan kita masih berbicara tentang lingkup ekonomi mikro ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih pasar persaingan sempurna itu ya. Jadi pasar persaingan sempurna harus menggambarkan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Ya, nah kita bisa lihat pada gambar di mana di sini terdapat fungsi pasar yang mana ada distribusi, ada pembentukan harga, dan juga promosi. Coba kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama, homogenitas produk ya, homogenitas produk. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang sempurna. Kemudian yang ketiga, output perusahaan relatif kecil. Kemudian perusahaan menerima harga yang ditentukan oleh pasar. Kemudian keleluasaan masuk keluar pasar dan bebas dari campur tangan pemerintah. Jadi tidak ada intervensi dari pemerintah. Nah, kemudian kita lihat di fungsi permintaan seperti yang kita pelajari sebelumnya di teori permintaan ya. Di sini ada price, harga, Q-nya quantity, di sini adalah inisial dari demand, permintaan. Nah, ada kurva permintaan yang bersaing secara sempurna, nanti bentuknya seperti ini. Di sini ada demand, ada supply, ya, permintaan dan penawaran. Di sini ada titik equilibrium, di mana equilibrium di sinilah terbentuknya harga yang dibentuk oleh pasar itu sendiri, ya. Tidak ada intervensi dari pemerintah. Nah, ini di industri. Kalau di perusahaan, di sini maka stabil ya demand-nya, permintaan. Menentukan keuntungan maksimum jangka pendek di sini membandingkan hasil penjualan total TR ya, total revenue dengan biaya total cost-nya. Keuntungan akan mencapai maksimum apabila perbedaan total revenue dan total cost adalah yang paling maksimum. Dengan bantuan kurva yang menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal revenue, sama dengan biaya marginal ya, marginal cost. Nah, kurva penawaran perusahaan dan industri jangka pendek, di sini kita coba lihat di kurva penawaran jangka pendek. Nah, gambar A di sini, gambar A ini menunjukkan jika harga di bawah P0, perusahaan tidak mau berproduksi. Tidak ada penawaran karena harga masih lebih kecil dari biaya variabel per unit yang paling rendah. Average variable cost berpotongan dengan marginal cost ya. Nih. AVC berpotongan dengan marginal cost. Nah, ini untuk gambar B. Gambar B di sini dalam pasar persaingan sempurna, kurva marginal cost setelah melewati titik potong dengan minimum, kurva average variable cost adalah juga kurva penawaran jangka pendek. Nah, selanjutnya, keseimbangan pasar persaingan sempurna jangka panjang. Perusahaan harus bekerja sebaik mungkin, ya, doing as well as possible, agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal. Kemudian yang kedua, tidak mengalami kerugian ya, not suffering loss, agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. Yang ketiga, tidak ada intensif bagi perusahaan untuk masuk keluar karena labanya nol, zero profit, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama. Kemudian yang terakhir, perusahaan tidak dapat menambah laba lagi pada saat SAC sama dengan FAC. Nah, kurva penawaran perusahaan dan industri jangka pendek
pada gambar A ya, ini menunjukkan keseimbangan industri jangka panjang terjadi di titik E ya, sekali lagi di titik E, di mana tingkat harga P0 dan jumlah output Q0. Jadi terjadi keseimbangan. Gambar B, jika ada perusahaan yang masuk, akan terjadi penambahan penawaran. Nah, maka dapat diperhatikan kurva SMC-nya, kemudian LMC, kemudian SAC, dan LMC-nya. LMC. Satunya lagi LAC, ini salah ketik ya, LMC-nya double. Ya, berpotongan di satu titik, yaitu titik E, equilibrium. Keseimbangan. Kemudian penyesuaian industri jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna berdasarkan sifat perubahan biaya produksi jangka panjang, maka kurva dalam penawaran industri jangka panjang ini dibedakan menjadi 3, yaitu kurva penawaran jangka panjang untuk industri yang biayanya tetap. Industri dengan biaya tetap terjadi jika harga input tidak berubah, sehingga kurva berbentuk horizontal. Ya. Kemudian yang kedua, kurva penawaran jangka panjang untuk industri yang biayanya meningkat. Yang tadi biayanya tetap, yang ini biayanya meningkat. Kurva penawaran industri jangka panjang ini akan berbentuk slope positif. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan ya, karena biayanya meningkat. Kenaikan jika sebuah perusahaan menaikkan jumlah produk atau output. Kalau jumlah produk dan outputnya ini dinaikkan, tentu biayanya juga akan meningkat. Nah, kemudian kurva penawaran jangka panjang untuk industri yang biayanya menurun. Kurva yang dihasilkan akan berbentuk slope negatif. Berarti ini ya, berbanding terbalik dengan yang nomor 2 ya. Kalau yang kedua tadi karena biayanya meningkat, maka dia slope-nya positif. Kalau biayanya menurun, maka slope-nya negatif. Hal ini terjadi karena harga-harga input mengalami penurunan sejalan dengan jumlah output ya. Karena jumlah output atau jumlah produk yang dihasilkan semakin menurun, maka biayanya juga menurun. Oke, demikian singkat untuk materi pasar persaingan sempurna. Silakan teman-teman bisa mengeksplor pengetahuan tentang pasar persaingan sempurna lebih jauh lagi dengan berdiskusi di WA Group seperti biasa. Terima kasih. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.